Zombie apocalypse. New Yaris, powered by excitement. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris di channel Director Review. Nah, sesuai tadi di awal video, kita akan mereview Toyota Yaris 2020 atau Toyota Yaris facelift part 2 ya teman-teman. Jadi part pertama sudah ada, linknya ada di atas teman-teman, juga ada di kolom deskripsi nanti ya teman-teman. Nah oke, nah part 1 kita akan membahas tentang eksterior. Nah sekarang kita ke part 2, yaitu membahas tentang interior teman-teman. Nah nice, oke, yuk langsung aja kita membahas tentang interior dari si Toyota Yaris 20 ini guys. Nah apa saja sih yang berubah? Kalau menurut saya ini ada sih yang berubah. Yang pertama dari chrome ya, dari dekatnya head unit tuh ya, aksesoris tambahan lah, itu dia berwarna sekarang silver play ya. Nah itu kemudian itu sampai AC-nya juga, AC pengumpang dan pengemudi ya teman-teman. Nah kemudian dia yang berubah juga dari apa namanya itu MID ya teman-teman. MID-nya dia juga berubah ya teman-teman, dari si Yaris Joker ini. Sekarang yang 2020 dia juga berubah teman-teman. Nah kemudian head unitnya dia juga berubah teman-teman. Jadi sangat banyak yang berubah dari si Toyota Yaris 2020 ini ya teman-teman, dari bagian interior teman-teman. Nah oke, nah kita fokus ke bahannya sendiri. Dia serba plastik ya, untuk trip A, trip B hingga penumpang trip C. Nah dia juga sudah dilapisi dengan kulit untuk senderan tangannya teman-teman. Nah kemudian di konsol A itu, konsol tengah itu juga ada armrest ya untuk kita tangannya. Itu juga dia sudah dilapisi dengan kulit teman-teman. Nah kemudian untuk konsolnya dia juga black metallic ya teman-teman. Nah oke. Nah kemudian untuk setirnya dia sudah dilapis dengan kulit dan disertai dengan jahitan merah teman-teman. Nah kemudian untuk joknya masih sama dengan yang Yaris Joker ya, dia masih belum kulit, melainkan dia bahannya fabric ya teman-teman. Nah oke. Nah kemudian juga dia dilengkapi dengan lighting level ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya apa itu ya, saya lupa. Nah kemudian ada eco mode dan sport. Jadi dia dilengkapi dengan dua mode. Yang pertama mode eco atau istilahnya menghemat bahan bakar, kemudian sport atau istilahnya yang paling kecepatannya tinggi ya, seperti mobil sport istilahnya. Oke. Nah jadi seperti itu teman-teman di bagian eksterior depan ini teman-teman. Nah kemudian ada juga untuk menu spionnya teman-teman. Nah oke. Nice. Yuk langsung aja kita lanjut ke bagian MID ya teman-teman. Oke.
Sebelum kita lanjut ke bagian MID, kita lanjut dulu nih ke bagian setir dulu ya teman-teman. Jadi saya langsung ke MID ya. Waduh, gimana ini yang review. Nah, kita ke bagian setir dulu aja ya teman-teman. Nah, untuk setirnya sendiri yang tadi di awal video saya sudah bilang ya teman-teman, bahwasannya setirnya sudah dilapisi dengan kulit disertai dengan jahitan berwarna merah yang masih sama dengan ya Yaris Joker sih ya teman-teman. Nah, kemudian dia juga dilengkapi dengan tombol-tombol ya teman-teman. Nah, di tombol sebelah kiri ini teman-teman, dia juga terdapat untuk tombol teleponi, kemudian untuk ganti-ganti mode, ganti-ganti lagu, memperbesar dan mengecilkan volume. Nah teman-teman, nah kemudian di sebelah kanan itu adalah untuk tombol mengatur MID multifunction yang ada di Toyota Yaris 2020 ini atau Toyota Yaris facelift ini. Nah teman-teman, nah kemudian ya standar klakson pasti ada di tengah, plus SRS airbagnya ini teman-teman. Untuk tipe TRD teman-teman, dia dilengkapi dengan SRS airbag yang ada 7 teman-teman. Nah kemudian untuk tipe bawah, tipe G ya teman-teman, dia dilengkapi dengan SRS airbag ada hanya 3 teman-teman. Padahal safety itu yang harusnya terdepan ya teman-teman, bukan model ataupun apa ya atau desainnya, melainkan safety menurut saya yang harus terdepan. Nah untuk bagian tipe bawah ini dia ada 3 ya, standar sih ya, karena dia mobil yang paling bawah kan tipe terendah, akhirnya banyak fitur yang agak dikit disunat lah. Oke. Nah kemudian ya jadi setirnya ini dia masih belum bisa teleskopik ya teman-teman, tilt and teleskopik. Jadi posisinya hanya tetap seperti ini saja teman-teman. Oke. Nah langsung aja kita lanjut ke bagian MID teman-teman. Nah kita sudah berada di bagian MID dari si Toyota Yaris 2020 ini teman-teman. Nah untuk MID nya tadi saya bilang ada yang berubah ya, dimana saja mungkin di lingkaran ya, di lingkaran yang paling besar, dan untuk mengenai MIN ya apa speed ya, kemudian untuk MID multifunctionnya dia juga berubah teman-teman, dilengkapi dengan chrome ya. Waduh, ini sekarang mengusung konsep chrome ya, bukan mengusung konsep ke merah-merahan dikit lah. Oke. Nice. Nah dia juga speedometer yang masih sama ya, kilometer per jamnya, speedometer yang masih sama, istilahnya cuma modelnya saja ya, desainnya saja yang berubah ya, dilapisi dengan chrome lah. Kemudian untuk MID multifunctionnya dia memiliki fitur yang lumayan. Nah yang saya tahu ini lumayan banyak ya, yang saya tahu ini hanya yang pertama ya, yang saya tahu ini ya dikit ya, nggak banyak, tadi saya salah omong, lumayan banyak ya, salah itu saya dikit yang mengetahui ya. Untuk selengkapnya bisa cek kolom deskripsi saja ya. Nah yang saya tahu dia bisa mengganti alarm ya, alarm dari si mobil ini. Kemudian dia bisa ada lock, jadi kita kalau mau ngelock mobil ini itu kan ada bunyi tuh, nah itu juga bisa diganti-ganti ya itu ya, bisa diganti-ganti dan lain sebagainya. Untuk selengkapnya bisa cek kolom deskripsi saja teman-teman. Nah jadi seperti itu saja teman-teman. Oke, ya langsung aja kita lanjut ke bagian mana ini ya enaknya teman-teman. Kita ke bagian air conditioner ya aja ya. Kemudian kita ke bagian head unit. Kita ke bagian tombol AC sekarang, air conditioner ya. Oke teman-teman. Nah langsung aja kita lanjut ke bagian AC air conditioner ya teman-teman. Nah untuk bagian AC nya sendiri dia sudah seperti ini ya, digital ya teman-teman, dilapisi dengan black glossy ya teman-teman. Jadi istilahnya ya masih sama dengan Yaris si Joker ya teman-teman. Nah oke. Nah cuma dia dilapisi dengan chrome. Ternyata yang sekarang ini kayaknya lebih ke kroman ya teman-teman, bukan kemerah-merahan. Oke. Nice. Nah kemudian langsung aja kita bahas tentang tombol-tombolnya. Untuk bagian kiri ini untuk membesarkan kipas ya teman, mengecilkan atau membesarkan kipas teman-teman. Nah kemudian untuk bagian kanan adalah temperatur AC-nya teman-teman. Nah kemudian bagian bawah itu ada untuk menyalakan AC, kemudian sirkulasi, kemudian untuk mengarahkan mau kepala ke kaki atau kepala kaki. Nah kemudian ada rear fogger atau defogger, kemudian ada untuk menyalakan dan menonaktifkan kipas teman-teman, dan ada auto ini adalah otomatis, bukan kita yang menyesuaikan suhu tapi si
AI-nya atau intelligent robotnya ya, yang menyesuaikan suhu dari dalam mobil ini. Nah teman-teman, bukan kita menentukan sudah temperaturnya, apa kata mobilnya sendiri teman-teman. Oke, nice. Nah jadi seperti itu. Kemudian di tengah itu ada tombol hazard ya teman-teman. Langsung aja kita lanjut ke bagian head unit. Oke teman, nah kita langsung aja lanjut ke bagian head unit dari si Toyota Yaris 2020 ini atau Toyota Yaris Facelift ini teman-teman. Nah kan tadi saya sudah bilang di awal video tadi bahwasannya si head unitnya ini dia berubah ya, tampilannya berubah ya teman-teman. Nah oke, nice. Nah apa saja sih yang berubah tampilannya? Nah tampilannya ini juga berubah ya. Kemudian untuk fitur-fiturnya dia ada yang berubah juga ya. Oke, nah kemudian kita bahas tombol-tombolnya dulu ya. Ini juga bahas head unit ya. Untuk tombol-tombolnya sendiri sebelah kiri itu teman ada tombol home untuk membesarkan dan mengecilkan volume teman-teman. Nah kemudian di sebelah kanan teman-teman dia ada tombol untuk menonaktifkan dan mengaktifkan head unit ini teman-teman. Nah kemudian dia ada voice command teman-teman. Jadi kita bisa langsung aja pakai asisten ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu mencet tombol ya teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Inggris Hi Toyota mungkin ya, kemudian kita mau membesarkan AC, langsung aja kita ngomong. Kalau misal support bahasa Indonesia Indonesia, kalau memang belum support kita pakai bahasa Inggris. Oke. Nah kemudian untuk di bawahnya itu ada USB dan plus aux input ya teman-teman. Nah oke. Nah kemudian untuk fitur-fitur di head unit ini yang pertama jelas ada USB, Bluetooth, aux input dan link ya teman-teman. Apa tuh namanya, saya lupa. Wirakas kayaknya ya. Nah itu untuk kita memasukkan handphone kita. Wirelink ya teman-teman, Wirelink ya, itu untuk memasukkan handphone kita ke dalam head unit si Toyota Yaris 2020 atau si Toyota Yaris Facelift ini teman-teman. Jadi handphone kita ini bisa langsung masuk nyambung ke dalam head unit via Bluetooth ya, via link ya teman-teman. Oke, nice banget. Jadi kita bisa melihat WA, kemudian bisa melihat YouTube, direkturnya view tentunya, menyajikan review-review lengkap tentunya teman-teman. Nah kemudian ada juga bisa melihat Google Map atau kalau di Apple Maps ya teman-teman. Oke, nah jadi seperti itu saja. Kita langsung aja lanjut ke bagian mana lagi nih teman-teman. Nah kita lanjut ke bagian keunikan dari si mobil ini teman-teman. Bahwasannya ada waktu itu saya baca berita ya teman-teman, netizen ada yang komen ya saya sebut itu sebagai keunikan ya teman-teman. Jadi ini saya rangkum keunikannya teman-teman. Yuk langsung aja saksikan keunikan dari si mobil ini. Nah